Halo sahabat kisah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Seperti biasa, kali ini kita akan menjelajahi kisah-kisah yang membangkitkan semangat dan memberi motivasi. Jika kisah ini menyentuh hati dan menginspirasi, jangan lupa tekan like dan dukung kami agar semakin banyak kebaikan dan juga hikmah yang bisa saya bagikan. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Yuk, kita mulai ke kisahnya. Terbongkarnya kebusukan suamiku. Aku dipaksa jadi TKW di Arab Saudi ternyata agar suamiku dapat melancarkan aksinya agar bisa bermesraan dan menikah dengan selingkuhannya dan aku ibarat ban bagi mereka. Aku tak terima. Akan aku buat perhitungan. Hidupku berubah drastis setelah menikah dengan Farhan. Dia adalah pria yang kukenal sejak masa kuliah. Tampan, ramah, dan penuh ambisi. Ketika dia melamarku, aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Aku, Siska, seorang perempuan sederhana dari desa kecil di Jawa Timur, percaya bahwa Farhan adalah jodoh yang telah Tuhan pilihkan untukku. Awalnya, rumah tangga kami berjalan baik. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota Surabaya. Aku bekerja sebagai penjaga toko, sementara Farhan bekerja di sebuah perusahaan swasta. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan keanehan dalam perilakunya. Farhan sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Padahal aku tahu perusahaan tempatnya bekerja jarang memberikan pekerjaan tambahan di luar jam kerja. Kadang, dia pulang dengan aroma parfum yang tidak kukenali, atau ada bekas lipstik samar di kerah bajunya. Namun, aku berusaha berpikir positif. Bukankah semua rumah tangga memiliki tantangannya sendiri? Seiring waktu, tekanan ekonomi semakin mendesak. Farhan mulai sering mengeluhkan penghasilan kami yang pas-pasan. "SIS, kalau kita begini terus, kapan bisa punya rumah sendiri?" Katanya suatu malam sambil menyeruput kopi. Aku hanya diam, tak tahu harus menjawab apa. Farhan kemudian mengusulkan sesuatu yang mengejutkanku. "Bagaimana kalau kamu jadi TKW di Arab Saudi? Gajinya besar, dan kita bisa menabung lebih cepat untuk masa depan." Aku terdiam. Hati kecilku menolak. Pikiranku langsung terbayang cerita-cerita kelam tentang nasib para TKW yang bekerja di negeri orang. Namun, Farhan terus mendesakku, mengatakan bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk kami. "Aku yakin kamu kuat, SIS. Lagi pula, ini cuma sementara, kok. Aku akan selalu mendukungmu dari sini." Dengan berat hati, aku menyetujui usulan itu. Aku mendaftar melalui agen tenaga kerja, menjalani pelatihan, dan akhirnya berangkat meninggalkan tanah airku. Saat pesawat lepas landas, air mataku tak terbendung. Aku meninggalkan semuanya, keluargaku, rumahku, bahkan mimpiku. Di Arab Saudi, aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga kaya. Hari-hariku penuh dengan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Meski begitu, aku selalu mengingat tujuan utamaku, bekerja keras untuk masa depan keluargaku. Setiap bulan, aku mengirimkan sebagian besar gajiku ke Farhan, berharap uang itu bisa digunakan untuk membayar hutang, menabung, atau kebutuhan sehari-hari. Namun, aku mulai merasa ada yang aneh. Farhan jarang menghubungiku. Pesannya singkat dan seringkali hanya menanyakan tentang kiriman uang. "SIS, uang bulan ini kok belum masuk ya?" adalah salah satu kalimat yang paling sering kuterima darinya. Rasa curigaku semakin besar ketika suatu hari aku menerima pesan dari seorang teman lama di kampung. "Wati, SIS, aku nggak tahu gimana cara ngomongnya, tapi aku sering lihat Farhan jalan sama perempuan lain. Mereka kelihatan dekat banget." Tanganku gemetar membaca pesan itu. Hatiku ingin menyangkal, tapi logikaku berkata lain. Semua keanehan Farhan selama ini mulai terangkai menjadi sebuah pola yang jelas. Aku mencoba menghubungi Farhan untuk meminta penjelasan, tapi dia selalu menghindar, mengatakan bahwa dia sibuk. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengirim pesan kepada Wati dan memintanya menyelidiki lebih lanjut. Aku butuh bukti, bukan hanya sekadar dugaan. Beberapa minggu kemudian,
Wati mengirimkan foto-foto Farhan bersama seorang perempuan muda yang tidak kukenal. Mereka terlihat bahagia, tersenyum dan bergandengan tangan. Di salah satu foto, perempuan itu mengenakan cincin yang sangat mirip dengan cincin kawin yang dulu Farhan belikan untukku. Farhan sering bicara tentang impian-impian besar. Dia ingin punya usaha sendiri, membangun bisnis yang bisa menjadi warisan untuk anak-anak kami kelak. Aku yang selalu mengaguminya, tak pernah membantah apapun yang dia rencanakan. Setiap malam, Farhan suka bercerita sambil memegang tanganku erat. Aku ingin punya restoran, SIS. Restoran itu akan jadi tempat orang berkumpul, tempat keluarga saling berbagi tawa, ucapnya sambil menatap langit-langit kamar. Aku hanya tersenyum mendengar mimpinya yang begitu tinggi. Hari-hari di rumah kontrakan kecil itu selalu sederhana. Kami jarang keluar makan di luar atau membeli barang-barang yang tidak perlu. Farhan bilang, semua harus dihemat. Aku percaya saja karena kupikir dia tahu apa yang terbaik untuk kami. Suatu malam, dia mulai sering membawa tumpukan kertas ke meja makan. Katanya, itu proposal bisnis yang sedang dia siapkan. Aku senang melihat semangatnya. Kadang aku membuatkannya kopi panas agar dia lebih fokus bekerja. Mimpi itu butuh pengorbanan, SIS, katanya sambil memegang tanganku. Aku tahu kita sedang susah, tapi suatu hari nanti, kita akan melihat hasilnya. Aku percaya sepenuhnya pada Farhan. Dia lelaki yang selalu punya cara untuk membuatku merasa tenang. Bahkan ketika keuangan kami semakin ketat, aku tetap yakin dia bisa menemukan jalan keluarnya. Pagi itu, dia menyampaikan ide yang membuatku terkejut. Dengan nada lembut, dia bilang bahwa ini adalah langkah terbaik untuk kami. Aku mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya tanpa menyela. Dia bilang ini hanya sementara, bahwa aku akan bekerja di sana untuk mengumpulkan modal. Aku nggak tega sebenarnya, SIS. Tapi ini demi kita. Demi masa depan kita, ucapnya. Aku berpikir lama sebelum menyetujui. Dalam hati aku takut, tapi aku ingin mendukung impiannya. Toh, aku percaya Farhan adalah lelaki yang bisa menjaga kepercayaan. Persiapan keberangkatanku berjalan cepat. Farhan membantu mengurus dokumen dan membawaku ke agen tenaga kerja. Dia terlihat begitu peduli, selalu memastikan aku mendapatkan tempat yang terbaik. Malam sebelum keberangkatan, Farhan memelukku erat. Dia berjanji akan menjaga segalanya selama aku pergi. Aku menangis, tak ingin meninggalkannya. Tapi dia meyakinkanku bahwa ini adalah pengorbanan yang harus kami lakukan. Perjalanan ke bandara terasa berat. Hatiku seperti ditarik-tarik, tapi aku tetap mencoba tegar. Di pesawat, aku memejamkan mata sambil berdoa agar semua ini berjalan sesuai rencana. Hari-hari pertama di negeri orang adalah perjuangan berat. Aku harus menyesuaikan diri dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Namun, aku selalu ingat janji Farhan. Itu yang membuatku tetap bertahan. Setiap kali gaji masuk, aku langsung mengirim sebagian besar uang ke rekening Farhan. Aku hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan pribadi. Di setiap pesan yang kukirim, aku selalu bertanya tentang kabarnya. Apakah dia baik-baik saja, dan bagaimana rencana bisnisnya. Namun, lambat laun, balasannya semakin jarang. Pesannya singkat, seperti orang yang tak punya banyak waktu untukku. Tapi aku tak pernah berpikiran buruk. Aku selalu menganggap dia sedang sibuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Bagiku, Farhan adalah segalanya. Dia alasan aku bertahan dalam pekerjaan yang melelahkan ini. Aku selalu percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk menghadapi apapun. Aku ingin cerita ini tetap diteruskan. Apakah perlu detail lebih banyak tentang pekerjaan Siska di Arab Saudi? Atau tetap fokus pada interaksi jarak jauh antara Siska dan Farhan? Hari-hariku di Arab Saudi berjalan dengan ritme yang hampir sama setiap harinya. Pagi-pagi sekali aku harus bangun untuk memulai pekerjaan rumah, mulai dari membersihkan lantai marmer yang luas, memasak hidangan keluarga majikanku, hingga mengurus anak-anak mereka yang masih kecil. Semuanya melelahkan, tapi aku tak pernah mengeluh. Aku tahu, setiap tetes keringat yang keluar adalah perjuanganku untuk masa depan keluarga. Setiap malam sebelum tidur,
Aku selalu menyempatkan diri untuk menulis pesan kepada Farhan. Aku bercerita tentang apa yang kulalui di sini, dari kesulitanku memahami bahasa Arab, rasa rinduku pada masakan Indonesia, hingga kegembiraan kecil saat mendapat pujian dari majikan karena masakanku enak. Han, aku rindu pulang, tulisku suatu malam. Aku hanya ingin dia tahu betapa aku merasa kesepian di sini. Tapi jawaban Farhan selalu sama, seperti kalimat yang dia hafalkan. Sabar ya, SIS. Ini semua demi kita. Aku juga rindu kamu. Aku mengulang-ulang pesan itu dalam benakku setiap kali rasa lelah atau rindu menghampiri. Kata-kata Farhan adalah penguatku. Meski begitu, aku mulai merasakan ada yang berubah. Setiap kali aku menelepon, dia terdengar terburu-buru. Kadang ada suara perempuan lain di latar belakang, yang katanya hanya teman kerja. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi takut dianggap terlalu curiga. Jadi, aku memilih diam. Suatu hari, aku mendapat kabar dari majikanku bahwa mereka akan pergi ke Eropa selama beberapa minggu. Itu artinya, aku punya sedikit waktu luang karena tugas-tugasku berkurang. Aku memanfaatkan waktu ini untuk lebih sering menghubungi Farhan, berharap bisa lebih banyak berbicara dengannya. Namun, setiap kali aku menelepon, dia selalu punya alasan untuk tidak mengangkat. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang tidak ku ketahui? Beberapa bulan berlalu, dan aku mulai merasa kejanggalan ini semakin nyata. Gaji yang kukirimkan setiap bulan tak pernah dia ceritakan penggunaannya. Saat kutanya, dia hanya berkata bahwa uang itu dipakai untuk membayar utang atau kebutuhan rumah. Suatu malam, ketika aku sedang beristirahat di kamar kecilku, aku menerima pesan dari seorang teman lama di kampung, Wati. Pesannya sederhana, tapi cukup membuat jantungku berdebar. SIS, aku nggak tahu gimana cara bilangnya. Aku sering lihat Farhan jalan sama perempuan lain. Aku membaca pesan itu berulang kali. Hatiku ingin menyangkal, tapi otakku mulai mengingat semua kejanggalan selama ini. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Wati salah lihat. Namun, rasa penasaranku semakin besar. Aku menelepon Farhan malam itu juga, tapi seperti biasa, dia tidak mengangkat. Aku mengirimkan pesan panjang, memintanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, jawabannya hanya singkat. Kamu terlalu mikir yang aneh-aneh. SIS, fokus aja kerja di sana. Jawaban itu bukannya menenangkan, malah membuatku semakin gelisah. Aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aku mencoba menghubungi Wati lagi untuk meminta detail lebih banyak. Dia bercerita bahwa perempuan itu sering terlihat bersama Farhan, bahkan pernah masuk rumah kontrakan kami. Dia siapa? Wah, kamu yakin itu Farhan? Tanyaku dengan suara gemetar. Yakin. SIS. Aku nggak mau asal ngomong kalau aku nggak yakin. Jawabnya. Aku mulai merasakan hatiku retak. Selama ini aku bekerja keras, menahan rindu, dan menghadapi semua kesulitan di negeri orang demi Farhan dan masa depan kami. Namun, kenyataan yang kudengar seperti tamparan keras yang membuatku sulit bernapas. Semakin lama, bukti-bukti yang dikirimkan Wati semakin sulit untuk kupungkiri. Dia bahkan mengirimkan foto Farhan bersama perempuan itu, yang terlihat begitu mesra. Perempuan itu mengenakan baju mahal, seakan menunjukkan bahwa dia hidup dengan nyaman. Aku mulai bertanya-tanya, dari mana Farhan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan perempuan itu? Uang yang kukirimkan setiap bulan tiba-tiba terasa seperti belati yang menusuk punggungku sendiri. Namun, aku belum ingin bertindak gegabah. Aku butuh waktu untuk memastikan semuanya. Aku memutuskan untuk menyimpan semua bukti itu dan terus berpura-pura tidak tahu. Aku ingin melihat sejauh mana Farhan melangkah dengan kebohongannya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari Wati bahwa Farhan dan perempuan itu mulai terang-terangan di kampung. Mereka bahkan mengadakan pesta kecil di rumah kami. Wati bilang, banyak tetangga mulai bergosip, tapi Farhan terlihat tak peduli. Aku mencoba menghubungi Farhan lagi, kali ini dengan alasan menanyakan soal keuangan. Namun, seperti biasa, jawabannya hanya singkat dan terkesan menghindar. Aku tahu,
Aku harus segera bertindak. Dalam hati aku berjanji, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan memastikan semua kebenaran terbongkar, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus diperlakukan seperti ini. Aku terus memikirkan langkah apa yang harus kuambil selanjutnya. Rasa sakit hatiku bercampur dengan tekad untuk memperjuangkan hakku. Aku tahu, ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang harga diriku sebagai seorang istri yang telah dikhianati. Hari-hari berlalu dengan hatiku yang dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Di sela-sela pekerjaanku, aku terus memikirkan langkah apa yang harus kuambil. Farhan, lelaki yang selama ini kupercaya sepenuh hati, telah menghancurkan semua kepercayaanku. Tapi aku bukan perempuan lemah. Aku tidak akan membiarkan dia dan perempuan itu terus memanfaatkan jerih payahku. Aku mulai menyusun rencana. Setiap kali majikanku pergi keluar rumah, aku menggunakan waktu luangku untuk mencari informasi lebih banyak tentang situasi di kampung. Aku menelepon Wati, memintanya terus memantau apa yang terjadi. Wati bilang, perempuan itu bernama Lela, seorang janda muda yang dikenal sering menggoda lelaki. Dia bahkan bilang ke orang-orang kalau dia sudah dilamar Farhan, ujar Wati dengan nada kesal. Hatiku terasa ditusuk. Farhan, lelaki yang berjanji akan menungguku, kini malah ingin menikahi perempuan lain? Sementara aku di sini, bekerja hingga tubuhku lelah hanya demi dia? Aku mencoba menghubungi Farhan lagi, tapi kali ini aku bersikap lebih dingin. Saat dia akhirnya mengangkat telepon, aku menahan emosiku. Han, aku dapat kabar dari kampung. Kamu benar nggak ada apa-apa sama Lela? Tanyaku dengan nada tenang, meski hatiku bergejolak. Kamu dengar dari siapa? SIS? Jangan percaya gosip. Ya, orang-orang kampung itu suka bikin cerita yang gak benar. Jawabnya dengan nada kesal. Tapi Wati lihat sendiri. Dia bilang kamu sering bawa perempuan itu ke rumah kita. Aku menekannya, berharap dia jujur. Kamu gak usah ikut campur urusan di sini. Fokus aja kerja di sana. Teriaknya sebelum menutup telepon. Tanganku gemetar memegang ponsel. Air mataku tumpah. Tapi aku tak ingin menyerah. Jika Farhan tidak mau bicara, aku akan mencari cara lain untuk mendapatkan kebenarannya. Malam itu, aku membuat keputusan besar. Aku akan pulang ke Indonesia. Aku tidak peduli dengan alasan Farhan. Aku harus menghadapi dia dan perempuan itu secara langsung. Aku mengumpulkan sisa uang yang kupunya dan meminta izin majikanku untuk pulang. Untungnya, mereka mengerti situasiku dan memberiku waktu beberapa minggu untuk menyelesaikan masalahku di kampung. Dalam perjalanan pulang, pikiranku penuh dengan berbagai skenario. Aku membayangkan Farhan menyangkal semuanya, atau bahkan memohon maaf. Tapi aku juga tahu, ada kemungkinan dia akan marah besar. Aku tidak peduli. Aku sudah cukup menderita. Saat tiba di kampung, aku langsung menuju rumah kontrakan kami. Namun, pemandangan yang kulihat membuatku berhenti di tengah jalan. Di depan rumah itu, ada tenda kecil dengan dekorasi sederhana, seperti persiapan untuk sebuah pesta. Hatiku berdetak kencang. Aku bertanya pada seorang tetangga yang sedang duduk di dekat sana. Bu, ini ada acara apa ya di rumah saya? Tanyaku sambil menahan gemetar. Oh, ini pesta kecil untuk merayakan tunangan Farhan sama Lela. Kamu nggak tahu, SIS? Jawabnya dengan santai. Dunia seakan berhenti berputar. Aku mencoba menenangkan diri dan melangkah masuk ke rumah. Di sana, aku melihat Farhan sedang duduk di ruang tamu bersama perempuan itu. Mereka terlihat begitu santai, seakan tidak ada yang salah. Farhan, panggilku dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Dia menoleh. Wajahnya langsung berubah pucat saat melihatku. Lela yang duduk di sampingnya terlihat kebingungan, tapi kemudian memasang wajah sinis. Kamu ngapain di sini? SIS? Bukannya kamu kerja di luar negeri? Tanya Farhan dengan nada gugup. Ini rumah saya, Farhan. Saya yang bayar kontrakannya dari keringat saya di negeri orang. Bentakku. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Farhan berusaha menarikku keluar. Tapi aku tidak peduli. Kamu pikir saya nggak tahu apa yang kamu lakukan di belakang saya?
Kamu pikir saya bodoh, Han? Farhan mencoba membantah, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku mengeluarkan semua bukti yang dikirimkan Wati, termasuk foto-foto dia bersama Lela. Orang-orang mulai bergosip, dan Lela terlihat semakin gelisah. Kamu nggak tahu diri, Farhan. Saya di sana kerja mati-matian, tapi kamu malah bersenang-senang dengan perempuan ini. Kamu pikir saya cuma ATM buat kamu? Lela akhirnya angkat bicara, mencoba membela diri. Jangan sok suci, Siska. Kalau kamu benar-benar istri yang baik, kamu nggak akan ninggalin suami kamu selama itu. Kata-katanya seperti menyiramkan bensin ke api yang sudah menyala. Aku tidak tahan lagi. Aku menatap Farhan dengan penuh kebencian. Kamu boleh pilih, Han, saya atau perempuan ini. Tapi saya pastikan, kalau kamu pilih dia, kamu nggak akan mendapatkan 1 sen pun dari saya lagi. Farhan hanya terdiam. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Aku tidak peduli lagi. Aku tahu, ini adalah awal dari perhitunganku. Keramaian yang mulai berkumpul di sekitar rumah kontrakan itu membuat situasi semakin panas. Orang-orang berbisik-bisik sambil menatapku, Farhan, dan Lela. Tapi aku tidak peduli. Hatiku yang remuk sudah terlalu lelah untuk memperhatikan apa kata mereka. Farhan terlihat gugup. Sesekali mengusap wajahnya dengan tangan. Dia mencoba menarikku menjauh dari kerumunan. Tapi aku menepis tangannya dengan tegas. Farhan, kamu tidak bisa lari dari masalah ini. Seruku, membuat beberapa tetangga yang tadinya hanya berbisik kini benar-benar memperhatikan kami. Lela yang duduk di kursi tamu tampak gelisah. Dia merapikan kerudungnya yang sedikit berantakan dan berusaha tetap tenang. Meskipun aku bisa melihat matanya yang mulai berkaca-kaca. Siska, kamu nggak bisa sembarangan nuduh aku seperti ini. Aku nggak ngambil suamimu. Aku cuma apa? Lela? Cuma jadi wanita yang masuk ke rumah tangga orang? Cuma jadi alasan kenapa suami saya berubah? Jangan munafik. Bentakku. Suaraku bergetar. Bukan hanya karena marah, tapi karena rasa sakit yang tidak bisa lagi kubendung. Farhan akhirnya membuka suara. SIS, dengar dulu penjelasan aku. Katanya dengan nada yang memohon. Aku nggak berniat ninggalin kamu. Tapi aku. Kamu apa, Han? Aku menatapnya tajam. Dia menunduk, menghindari tatapanku. Aku hilaf. SIS, aku nggak tahu kenapa aku bisa terjebak dalam hubungan ini. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Aku tertawa sinis. Hilaf? Kamu bilang ini hilaf? Kamu pikir saya nggak tahu, Han? Semua uang yang saya kirimkan selama ini kamu pakai untuk membiayai perempuan ini, ya? Farhan terdiam, tak mampu menjawab. Lela mencoba angkat bicara lagi, tapi aku langsung memotongnya. Kamu diam saja. Lela, kamu nggak punya hak bicara di sini. Tetangga yang berkumpul mulai bersuara. Beberapa bahkan terang-terangan mencela tindakan Farhan. Salah seorang ibu-ibu maju, menepuk pundakku. Sabar ya, SIS. Kalau benar suamimu kayak gini, dia harus tanggung jawab. Aku mengangguk pelan, menahan air mata. Aku tahu, ini bukan hanya tentang harga diriku, tapi juga tentang keadilan. Aku tidak bisa membiarkan Farhan dan Lela lolos begitu saja. Aku nggak akan cerain kamu, SIS. Ucap Farhan dengan suara rendah. Aku janji bakal berubah. Aku mendengus. Berubah? Kamu pikir saya bisa percaya begitu saja? Kalau kamu benar-benar mau berubah, kamu harus buktikan, Han. Tapi ingat, saya nggak akan diam saja. Kalau kamu terus seperti ini, saya pastikan hidupmu nggak akan tenang. Lela terlihat semakin tidak nyaman. Dia berdiri dari kursinya, menatap Farhan dengan tatapan kecewa. Jadi kamu masih pilih dia? Setelah semua yang kita lalui? Tanyanya. Aku mencemooh. Semua yang kalian lalui? Lela, kamu pikir hubungan kalian itu cinta? Itu cuma kebohongan yang kamu bangun di atas pengkhianatan. Cinta sejati nggak pernah menyakiti orang lain seperti ini. Lela menatap Farhan dengan kesal.
lalu melangkah pergi sambil melemparkan pandangan sinis ke arahku. "Kamu menyesal nanti, Farhan," ucapnya sebelum menghilang di balik pintu. Setelah Lela pergi, suasana menjadi lebih tegang. Farhan menunduk, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. Aku berdiri di depannya, menatapnya dengan campuran amarah dan rasa hancur. "Farhan, kamu punya pilihan sekarang," kataku pelan, tapi penuh penekanan. "Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, buktikan. Tapi kalau kamu masih terus bermain-main, saya nggak akan ragu untuk pergi dan meninggalkanmu selamanya." Dia hanya mengangguk pelan, tidak berani menatapku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Hari itu adalah titik balik dalam hidupku. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, dan luka yang kuterima tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi aku bertekad untuk bangkit, untuk menunjukkan bahwa aku tidak akan pernah membiarkan diriku diinjak-injak lagi. Aku mulai merencanakan langkah-langkah ke depanku. Aku ingin memastikan bahwa setiap tetes keringat yang kukeluarkan tidak akan sia-sia lagi. Jika Farhan benar-benar ingin berubah, dia harus bekerja keras untuk membuktikannya. Dan jika tidak, aku siap untuk melanjutkan hidupku tanpa dia. Setelah kejadian itu, rumah kontrakan kami tetap sepi. Farhan tak pernah benar-benar berbicara denganku mengenai masa depan kami. Setiap kali aku menatapnya, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dulu membuatku merasa aman, seperti rumah. Farhan mungkin ingin berubah, tapi aku tak tahu lagi apakah dia layak untuk diberi kesempatan. Hari-hari berlalu dengan tegang, dan aku memutuskan untuk mengambil langkah besar, membuka lembaran baru tanpa Farhan, meski hatiku masih bergumul dengan rasa sakit. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam ilusi pernikahan yang hanya ada di kepalaku. Semua yang kulakukan selama ini, menjadi TKW, mengirimkan uang, berkorban, ternyata hanya membuatku menjadi alat bagi mereka yang ingin hidup lebih mudah. Aku tak bisa terus berada dalam hubungan yang tak sehat ini. Namun, keputusan itu tak datang begitu saja. Sore itu, aku memutuskan untuk keluar dari rumah dan berjalan-jalan ke pantai yang tak jauh dari kampung. Aku ingin menenangkan pikiranku dan merenung. Angin laut yang sepau-sepau menyapu wajahku, dan langit yang perlahan berubah menjadi jingga membuatku merasa seolah-olah dunia ini begitu luas, memberikan kesempatan kedua. Di sana, aku duduk di atas pasir, mengingat kembali segala kenangan indah yang pernah kujalani bersama Farhan. Tapi semua kenangan itu kini terasa semu. Aku merasa seperti sudah lama menjadi bayangan dalam hidupnya. Dan ketika aku melihat ke dalam diriku sendiri, aku menyadari satu hal. Aku lebih menghargai diriku sendiri sekarang. Tak lama kemudian, aku mendapatkan pesan dari Wati. Aku membuka ponselku dan membaca pesan yang dia kirimkan. "SIS, kamu harus tahu sesuatu. Ada yang ngomong kalau Farhan udah mulai ragu sama pilihannya. Dia bingung antara kamu atau Lela." Hatiku berdebar. Ragu. Aku hampir tak bisa percaya apa yang kubaca. Apakah dia benar-benar merasa bingung? Aku menganggap semuanya sudah jelas. Farhan telah memilih. Tapi entah kenapa, rasa penasaran itu muncul kembali. Aku tak ingin menyesal. Jika memang dia masih ragu, aku ingin melihat seberapa besar dia mencintaiku, dan apakah dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah kontrakan dan menemukan Farhan sedang duduk di ruang tamu, tampak lelah dan cemas. Matanya yang biasanya penuh dengan keyakinan kini terlihat kosong. Saat dia melihatku datang, dia langsung berdiri dan mendekat. "SIS, aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya dengan nada menyesal. Aku menatapnya dingin. "Kamu nggak perlu berkata apa-apa, Han. Semua yang harus aku tahu sudah cukup jelas. Jangan buru-buru ambil keputusan, SIS." Jawabnya, tampak sangat terdesak. "Aku tahu aku salah. Aku minta maaf. Dan aku janji akan berubah. Aku nggak ingin kehilangan kamu." Aku terdiam. Aku tak tahu harus mengatakan apa. Kata-kata Farhan mungkin terdengar tulus. Tapi hatiku sudah terluka terlalu dalam. "Terlalu banyak yang sudah terjadi, Han," kataku pelan. "Kamu nggak bisa cuma ngomong dan berharap aku percaya.
Kamu harus membuktikannya. Aku berdiri, melangkah ke pintu. Aku akan memberi kamu waktu untuk berpikir. Tapi ingat, aku nggak akan menunggu selamanya. Farhan terlihat bingung, seperti orang yang kehilangan arah. Dia ingin mengikutiku, tapi aku melangkah cepat dan meninggalkannya di sana, di ruang tamu yang terasa asing dan penuh penyesalan. Beberapa minggu berlalu, dan meski aku memberi Farhan waktu, aku semakin yakin bahwa pernikahan kami mungkin tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Aku merasa jauh lebih kuat sekarang, lebih mandiri. Aku mulai membuka lembaran baru dalam hidupku, bukan hanya untuk mengatasi luka, tapi juga untuk menata kembali siapa diriku. Aku mulai belajar untuk lebih mencintai diriku sendiri. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku dengan penuh semangat dan merencanakan masa depan yang lebih baik tanpa Farhan. Rasanya aneh, seperti ada bagian dari diriku yang hilang, tapi aku tahu ini adalah pilihan yang harus aku ambil. Farhan terus menghubungiku, memohon untuk diberi kesempatan kedua. Aku tidak bisa menutupi perasaanku yang masih ragu. Aku tahu, jika aku memberinya kesempatan lagi, itu bukan karena aku yakin dia berubah, tapi karena aku takut kehilangan apa yang sudah lama ku bangun. Namun, aku tidak bisa hidup dengan ketakutan itu lagi. Aku harus menatap ke depan. Hari itu, aku akhirnya memutuskan untuk memberi Farhan jawaban terakhir. Aku mengundangnya untuk bertemu di tempat yang sepi, di luar kampung, agar kami bisa berbicara tanpa gangguan. Saat dia datang, aku langsung menghadapinya dengan tatapan yang lebih tenang. Farhan, aku tahu kamu minta maaf, dan aku tahu kamu ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku harus jujur, aku nggak bisa lagi terus hidup dengan ketidakpastian. Aku sudah cukup menderita. Farhan menunduk, tampak sangat tertekan. Aku salah, SIS. Aku sadar. Tapi tolong, kasih aku kesempatan. Aku janji akan melakukan apapun untuk membuktikan kalau aku masih cinta sama kamu. Aku menatapnya lama, mencari secercah keyakinan dalam dirinya. Tapi akhirnya aku menggelengkan kepala. Kamu sudah membuat pilihan, Farhan. Dan aku nggak bisa terus menunggu sampai kamu benar-benar sadar. Aku nggak bisa lagi bersama seseorang yang tidak bisa memberikan kepastian. Kamu memilih Lela, dan aku menghormati itu. Aku akan pergi. Farhan mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya kembali. Ini adalah perpisahan, Farhan. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan dengan pilihanmu. Tapi aku tidak akan ada di dalam hidupmu lagi. Aku meninggalkan tempat itu dengan hati yang berat. Aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi yang pasti, aku sudah siap untuk melangkah maju, menjalani hidup baru dengan kebebasan yang kurindukan. Hari-hari setelah perpisahan itu terasa lebih panjang dari yang aku bayangkan. Aku melangkah ke jalan yang baru, meskipun terkadang rasa sakit itu kembali datang begitu saja. Ada hari-hari di mana aku teringat akan semua kenangan bersama Farhan, tetapi aku berusaha keras untuk tidak terjebak dalam masa lalu. Aku tahu, ini adalah jalan yang harus aku tempuh, meskipun terasa berat. Aku mulai lebih fokus pada pekerjaanku, kembali bergaul dengan teman-teman, dan melakukan segala hal yang membuatku merasa hidup. Namun, di balik kebahagiaan palsu yang aku tunjukkan pada dunia luar, ada sesuatu yang terus mengguncang batinku. Aku tak pernah benar-benar bisa melupakan semua yang terjadi begitu saja. Setiap kali mendengar nama Lela, aku merasa seperti api yang membakar. Tapi aku juga menyadari satu hal, kehadiran mereka dalam hidupku memberi pelajaran berharga. Aku belajar untuk lebih mengenal diriku, lebih menghargai harga diri, dan yang paling penting, aku belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain. Namun, hidupku yang tampaknya mulai stabil, kembali diguncang oleh kejadian yang tak terduga. Suatu malam, saat aku sedang duduk di kedai kopi tempat biasa aku menghabiskan waktu luang, ponselku berdering. Aku melihat nomor yang muncul di layar, dan jantungku berdegup kencang. Itu adalah nomor Farhan. Aku hampir tidak percaya. Tapi aku mengambil napas panjang dan menekan tombol terima. SIS. Suara Farhan terdengar sangat cemas.
Aku butuh bicara sama kamu. Aku menahan napasku. Aku tahu, ini bukan sekadar percakapan biasa. Suaranya yang terdengar putus asa membuatku merasa terjebak dalam dilema. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan penting, saat yang mungkin bisa menentukan apakah aku akan menutup pintu itu untuk selamanya atau memberinya kesempatan terakhir. Ada apa, Han? Suaraku terdengar lebih dingin dari yang aku inginkan. Aku mencoba menahan perasaan yang mulai muncul. Aku nggak tahu bagaimana harus mulai. SIS. Aku salah. Semua yang aku lakukan, aku menyesal, lanjut Farhan dengan suara yang semakin serak. Tapi ada yang lebih besar yang terjadi. Lela, dia hamil, SIS. Hentakan kata-kata itu membuatku terdiam. Hamil? Hatiku serasa dihantam batu besar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Farhan tahu betul bahwa kata-katanya ini bisa saja menghancurkan sisa-sisa harapan yang tersisa dalam diriku. Apa maksudmu? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang meskipun batinku bergejolak. Dia hamil, SIS. Aku nggak tahu harus gimana. Aku pikir kamu harus tahu, karena ini berhubungan dengan kita berdua. Aku ingin kamu tahu sebelum semuanya makin rumit. Aku merasa seperti dunia ini berputar terlalu cepat. Lela yang kini hamil? Itu artinya, semuanya benar-benar sudah berakhir. Aku mencoba menenangkan diri, menahan amarah yang mulai naik ke permukaan. Jadi, kamu datang ke aku sekarang karena kamu merasa bersalah? Tanyaku, menyudutkan. Farhan terdiam sejenak. Lalu terdengar napas beratnya di telepon. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. SIS, aku cuma ingin kamu tahu semuanya, sebelum kamu mendengar dari orang lain. Aku terkesiap. Ini seperti permainan yang lebih kejam dari yang pernah aku bayangkan. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa percaya padanya, atau bahkan jika aku ingin mempercayainya lagi. Kenapa sekarang, Han? Kenapa baru sekarang kamu bicara? Tanyaku dengan suara bergetar. Karena aku nggak bisa terus menjalani hidup ini dengan kebohongan. Jawabnya dengan nada rendah, penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Dan aku tahu aku sudah kehilangan kamu. Tapi aku masih berharap kamu bisa maafin aku. Aku terdiam, tak tahu bagaimana harus merespons. Rasa marah dan kecewa bercampur aduk di dalam hati. Aku sudah cukup terluka, dan mendengar kenyataan itu hanya membuat luka-luka itu semakin dalam. Aku nggak bisa terus seperti ini, Han. Jawabku dengan suara yang lebih tenang, meskipun sakit. Semua yang kamu lakukan terlalu besar untuk aku maafin begitu saja. Lela hamil, dan itu mengubah semuanya. Kita nggak bisa kembali seperti dulu. Farhan terdiam lama. Aku bisa mendengar suara napasnya yang berat. Seakan dia mencoba menerima kenyataan bahwa aku sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Aku ngerti. Akhirnya Farhan berkata pelan. Aku harap suatu hari nanti kamu bisa maafin aku. Tapi aku nggak bisa paksain kamu buat terima semua ini. Aku menatap ponselku setelah menutup telepon dengan cepat. Hatiku seperti dihantam gelombang. Setiap bagian dari tubuhku terasa kaku. Aku merasa sangat hancur. Tetapi di sisi lain, ada sedikit rasa lega. Aku sudah mendengar segalanya. Dan itu memberi aku kesempatan untuk menutup babak itu dengan lebih jelas. Namun, aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Farhan kini bukan lagi suami yang aku kenal. Dia telah memilih jalannya sendiri, dan aku harus menerima kenyataan itu. Lela, dengan kehamilannya, menjadi bagian dari dunia mereka yang aku tinggalkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku tahu aku harus menata hidupku lagi, memulihkan luka ini, dan melangkah maju. Tapi entah mengapa, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang masih terhubung dengan masa lalu. Aku berusaha kuat, meski dalam hati, aku merasa sebuah babak baru dalam hidupku akan segera dimulai. Namun, apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan lebih pahit lagi yang mungkin akan datang? Minggu-minggu berikutnya, aku merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang hampa. Setiap pagi aku berusaha bangkit, bekerja, berinteraksi. Namun dalam hatiku ada rasa kosong yang tak bisa kujelaskan.
Farhan dan Lela sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak bisa kuhindari. Kenyataan bahwa mereka akan memiliki anak bersama hanya menambah berat langkahku. Aku tak tahu lagi apa yang harus kutunggu dari hidup ini. Aku yang dulu penuh dengan impian dan harapan, kini hanya bisa berjalan dengan sisa-sisa kekuatan yang kutinggalkan. Kadang-kadang, aku mendapati diriku menatap keluar jendela, berharap ada perubahan, sesuatu yang akan membawa kebahagiaan yang hilang. Namun, yang ada hanyalah kekosongan. Namun, hidup tetap berjalan. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa pesan-pesan masuk di ponselku, aku mendapati pesan dari Wati yang membuatku terkejut. SIS, kamu harus tahu sesuatu yang besar. Farhan gak cuma sama Lela. Ada hal lain yang sedang dia sembunyikan. Ada yang datang dan bilang dia punya utang besar yang gak bisa dilunasi. Kamu harus hati-hati. Pesan itu hanya berisi kalimat singkat, namun cukup membuatku terhenyak. Aku langsung teringat akan semua tindakan Farhan selama ini yang terasa seperti teka-teki yang belum terpecahkan. Utang besar? Apa itu yang sebenarnya terjadi di balik layar kehidupan kami? Tidak mungkin dia begitu diam saja, membiarkan semua berantakan seperti ini. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang Farhan sembunyikan dariku, dan mengapa dia merasa perlu menjauh dari tanggung jawabnya begitu saja. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang biasa Farhan menghabiskan waktunya, sebuah kafe yang sering dia kunjungi setelah pulang kerja. Mungkin ada sesuatu yang bisa kudapatkan di sana. Aku berusaha tidak membawa perasaan, hanya fokus pada fakta dan mencari jawaban. Saat aku tiba di kafe, aku melihat beberapa teman lama Farhan sedang duduk bersama di pojok ruangan. Salah satunya adalah Denny, sahabat lama Farhan yang sejak lama tidak kutemui. Denny melihatku dan langsung mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku bergabung. Aku ragu, tetapi rasa penasaran membuatku memutuskan untuk mendekat. Siska, lama nggak ketemu, sapa Denny dengan ramah, meskipun ekspresinya tampak sedikit canggung. Aku duduk di meja mereka dengan senyuman tipis, mencoba membuka percakapan dengan santai. Ada apa, Denny? Aku dengar kamu banyak tahu soal Farhan akhir-akhir ini. Gimana kabarnya? Denny menatapku sejenak, seakan ragu. Aku bisa melihat ada sesuatu yang tidak beres. Farhan? Ya, dia lagi banyak masalah belakangan ini. Jawabnya perlahan. Aku mengerutkan kening. Masalah apa? Denny menundukkan wajahnya, tidak langsung menjawab. Aku tahu dia mencoba untuk tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku tidak bisa menahan rasa ingin tahuku. Siska, jangan buru-buru. Kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi, katanya dengan suara rendah, seperti berusaha memperingatkanku. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua diam saja? Apa yang Farhan sembunyikan dariku? Pertanyaanku semakin tajam. Denny akhirnya menghela napas panjang. Farhan, dia terjerat utang yang sangat besar. Itu masalahnya. Dia nggak cuma berutang pada orang biasa, tapi juga pada orang-orang yang berhubungan dengan bisnis ilegal. Dia terjebak dalam lingkaran yang nggak bisa dia keluarin. Makanya, dia mutusin buat pergi dari kamu dan semua ini. Dia nggak mau melibatkan kamu dalam masalahnya. Aku terdiam. Kata-kata itu menghujam langsung ke jantungku. Utang besar? Bisnis ilegal? Aku tidak bisa percaya apa yang baru saja kudengar. Farhan, yang pernah aku anggap sebagai suami yang baik, ternyata memiliki sisi lain yang sangat gelap. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyaku dengan nada lemah, mencoba menyadari kenyataan ini. Denny menatapku dengan tatapan kasihan. Siska, aku cuma bisa bilang satu hal. Kalau kamu masih peduli sama Farhan, kamu harus hati-hati. Dia nggak lagi bisa dipercaya. Sekarang, kamu harus mulai pikirin diri kamu sendiri. Aku menundukkan kepala, mencerna kata-kata Denny yang seakan memecahkan belenggu di pikiranku. Aku benar-benar tak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Apa yang akan terjadi jika aku tetap terikat pada masa lalu? Apa yang akan terjadi pada hidupku jika aku terus berjuang untuk orang yang sudah memilih untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya?
Saat aku meninggalkan kafe itu, aku merasa seperti ada yang hilang dalam diriku. Selama ini, aku berusaha keras untuk melupakan kenyataan. Namun semua yang baru saja ku dengar membuatku merasa lebih bingung dari sebelumnya. Namun satu hal yang jelas, aku tidak bisa lagi menjadi wanita yang hanya menunggu perubahan. Aku harus mulai melihat diriku lebih serius. Waktu yang aku habiskan untuk menunggu Farhan berubah, hanya membuatku semakin terjebak dalam kegelapan. Dengan kebenaran yang semakin terungkap, apakah Siska akan tetap berjuang untuk dirinya sendiri? Apakah dia akan menutup pintu masa lalunya dan membuka lembaran baru? Bagaimana dengan Farhan yang kini terjerat dalam utang dan masalah yang lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan? Setelah percakapan dengan Denny, aku merasa dunia seperti terbalik. Kenyataan bahwa Farhan terlibat dalam utang besar dan bisnis ilegal membuatku merasa dikhianati lebih dalam daripada sebelumnya. Aku tak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa aku masih merasa sedikit khawatir tentangnya. Meskipun aku tahu aku harus melupakan semuanya, ada sebagian dari diriku yang masih mengharapkan perubahan darinya. Namun, aku tak bisa lagi berdiam diri. Aku tidak akan membiarkan diriku terperangkap dalam kebohongan dan manipulasi yang selama ini kuterima. Aku harus mengambil kendali atas hidupku sendiri. Meskipun itu berarti aku harus menghadapi kenyataan yang lebih pahit lagi. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Denny, aku menerima telepon tak terduga dari Farhan. Suaranya terdengar cemas dan terburu-buru. "SIS, aku butuh bicara dengan kamu. Ada yang sangat penting yang harus aku katakan," katanya dengan nada yang penuh penyesalan. Aku tak tahu harus merespons bagaimana. Hati ini masih terbakar oleh kebohongan yang selama ini kuterima darinya. Namun, rasa penasaran kembali menyelimuti hatiku. Apa yang akan dia katakan sekarang? Apakah ini hanya trik untuk mendapatkan simpati? Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab. "Apa yang kamu mau bicarakan, Farhan?" "Ini tentang Lela," jawabnya. Suaranya lebih berat dari sebelumnya. "SIS. Aku nggak bisa terus menyembunyikan semuanya dari kamu. Ada lebih banyak hal yang harus kamu tahu." Aku terdiam. Semakin lama, semakin banyak kepingan puzzle yang terjatuh, dan aku mulai merasa seolah-olah aku sudah terlalu lama berada dalam kegelapan. "Jelaskan, Han. Apa lagi yang kamu sembunyikan?" tanyaku, meskipun suara hatiku mulai bergetar. "Aku terjebak dalam utang yang nggak bisa aku bayar. SIS. Itu bukan cuma uang, tapi ada yang lebih besar yang melibatkan Lela dan orang-orang yang berbahaya. Mereka mengancam aku. SIS, aku nggak bisa kabur begitu saja," katanya dengan suara putus asa. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku minta maaf. Aku sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan aku nggak bisa keluar. Hatiku berdetak lebih cepat. Farhan terjebak dalam dunia yang sangat berbahaya, dan Lela, seseorang yang selama ini aku anggap sebagai penghalang dalam pernikahanku, terlibat lebih jauh dari yang pernah kubayangkan. Semua yang terjadi kini terasa seperti sebuah konspirasi besar yang tidak bisa aku pahami sepenuhnya. "Apa yang kamu harapkan dariku sekarang?" tanyaku dengan suara yang hampir tak terdengar. "Jangan tinggalkan aku. SIS, aku minta kamu bantu aku. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa keluar dari masalah ini sendirian. Lela nggak bisa aku percayai. Aku butuh kamu di sisi aku," jawab Farhan dengan suara penuh permohonan. Aku terdiam. Aku sudah terlalu lama menjadi wanita yang diperalat. Apakah ini waktunya untuk kembali terjebak dalam hidupnya? Hanya untuk kemudian dihancurkan lagi? Kamu ingin aku bantu kamu keluar dari utang-utangmu? Kamu ingin aku kembali ke dalam hidupmu hanya karena Lela nggak bisa kamu percayai? Jawabku dengan nada yang mulai kasar. Farhan terdiam, seolah dia tak tahu bagaimana melanjutkan percakapan. Aku nggak tahu lagi harus bilang apa. SIS, aku cuma butuh kamu. Aku nggak bisa begitu saja kembali ke dalam hidupmu. Han, kamu sudah memilih jalur yang salah, dan aku nggak akan terus berada di dalamnya, kataku dengan tegas. Aku nggak bisa jadi bagian dari permainan ini. Farhan terdiam lama, seolah menyadari bahwa aku sudah tidak bisa lagi dikelabui oleh janji-janji kosong.
Tapi saat itu juga, aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Mungkin, dalam hatiku yang terluka ini, aku masih menginginkan jawaban yang lebih dari sekadar kata-kata. Tapi aku tahu, aku sudah terlalu lama merangkak dalam kebohongan. Namun, tanpa diduga, telepon itu terputus begitu saja. Aku mencoba menghubunginya kembali berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Hatiku semakin cemas. Ada yang tidak beres, dan perasaan gelisah itu semakin menguasai diriku. Aku tahu, aku harus menghadapi lebih banyak lagi kenyataan yang tak terduga. Saat itu, aku mengambil keputusan untuk pergi ke tempat yang sering dikunjungi Farhan. Jika dia tidak menghubungiku, mungkin aku harus mencarinya sendiri. Langkah kakiku terasa berat, namun aku tahu, aku tidak bisa mundur. Begitu aku sampai di lokasi yang sering dia datangi, mataku langsung tertuju pada sosok Farhan yang sedang berdiri di depan sebuah mobil hitam dengan pria yang aku tidak kenal. Suasana di sekitar sangat tegang, dan saat aku melihat ekspresi Farhan, aku bisa merasakan sesuatu yang sangat salah sedang terjadi. Aku mendekat dengan hati yang berdebar. Namun, sebelum aku bisa bertanya, salah satu pria yang ada di sana menoleh ke arahku dan menyeringai jahat. "Kamu Siska, kan?" ujarnya dengan nada sinis. "Farhan sudah bilang banyak tentang kamu. Tapi jangan harap dia bisa selamat dari semua ini." Aku merasa darahku berdesir mendengar kata-kata itu. Siapa mereka? Dan apa hubungan mereka dengan Farhan? Farhan menoleh padaku dengan wajah penuh penyesalan. Namun di matanya aku melihat ketakutan yang mendalam. "Siska, jangan masuk lebih jauh. Ini bukan urusanmu lagi." Aku merasa dunia ini semakin mengecil. Semuanya yang aku perjuangkan selama ini, ternyata hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Farhan, Lela, dan mereka, semua terhubung dalam satu lingkaran gelap yang aku tak bisa lagi hindari. Aku harus membuat keputusan sekarang. Bisakah aku meninggalkan semuanya di belakang? Atau akankah aku terperangkap dalam permainan mereka yang lebih berbahaya dari yang kubayangkan? Apakah Siska akan ikut terjerat dalam permainan berbahaya ini? Atau apakah dia akan mampu keluar dari semua masalah yang semakin mendalam ini? Aku merasa seperti terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Pria di depan mobil itu menatapku dengan tatapan penuh ancaman. Aku bisa merasakan ketegangan yang mengalir di udara, dan setiap langkah yang kutempuh menuju Farhan terasa semakin berat. Dia berdiri dengan wajah penuh penyesalan, namun ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Ada rasa ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Pria yang lebih tinggi dan bertato itu mendekatkan wajahnya ke arahku dengan senyum yang semakin melebar. "Jadi, ini istri Farhan yang selama ini banyak diurusin. Kamu pikir bisa mengubah keadaan, ya?" katanya dengan nada mengejek. Aku menahan napas. Kata-katanya seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke hatiku. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus tahu lebih banyak. Harus memahami mengapa Farhan yang kukenal berubah begitu drastis. Aku melirik Farhan, mencoba mencari jawabannya. "Apa ini semua, Han? Kenapa kamu terlibat dengan orang-orang seperti mereka?" Suaraku bergetar meski aku berusaha keras untuk tetap tenang. Farhan menatapku, matanya gelap, seakan terbebani oleh rasa bersalah yang tak terkatakan. "Siska, ini bukan tentang aku lagi. Mereka sudah terlibat dalam setiap langkahku, dan aku nggak bisa lari dari mereka. Lela juga sudah tahu. Dia bahkan yang mendesakku untuk masuk lebih dalam." Aku merasa dunia ini berputar sangat cepat. Lela, yang selama ini aku anggap sebagai penghalang di pernikahanku, ternyata memiliki pengaruh besar dalam keputusan-keputusan Farhan. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ini adalah permainan besar yang tak bisa aku pahami. Aku merasa seperti berada dalam lingkaran yang tak ada ujungnya, di mana setiap langkah yang aku ambil hanya semakin menarikku lebih dalam ke dalam jurang kegelapan ini. "Lela, jadi dia yang mengatur semuanya?" tanyaku dengan suara pelan, tapi setiap kata yang keluar seakan mengoyak hati ini lebih dalam. Farhan terdiam. Matanya tidak lagi melihatku, melainkan menatap pria bertato yang berdiri di dekatnya, yang kemudian mendekat dan menepuk pundaknya dengan cara yang begitu penuh kekuasaan. "Cukup, Farhan.
Pria itu berkata dengan suara rendah dan penuh ancaman. Kamu sudah terlalu banyak bicara. Kami nggak butuh omongan kosong dari istri yang sudah nggak ada gunanya lagi. Aku merasa tubuhku seperti membeku mendengar kata-kata itu. Mereka tahu lebih banyak tentang hubungan kami daripada yang seharusnya mereka tahu. Mereka tahu segalanya, bahkan lebih dari yang kuharapkan. Kamu nggak bisa terus begini, Han, kataku dengan suara yang sedikit bergetar. Kamu nggak bisa hidup dalam ketakutan dan kebohongan selamanya. Ada batas untuk semua ini. Pria bertato itu tertawa pelan. Kamu masih berharap banyak, ya? Ini dunia yang lebih keras dari yang kamu bayangkan. Siska, kalau kamu terus melawan, kamu nggak akan tahu siapa yang bakal terluka selanjutnya. Aku merasakan tangan Farhan terangkat, seakan hendak berkata sesuatu, namun dia hanya menundukkan kepala, tampak kalah. Aku merasa hatiku pecah saat melihatnya seperti itu. Dia bukan lagi suami yang ku kenal. Dia bukan lagi pria yang aku cintai. Kalau kamu peduli dengan hidup kamu, Siska, lebih baik kamu mundur sekarang. Lanjut pria bertato itu, suaranya tegas dan mengancam. Tiba-tiba, aku merasa benar-benar terpojok. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Semua yang pernah aku percayai, semua yang pernah aku perjuangkan bersama Farhan, kini terasa seperti puing-puing yang berserakan di tanah. Aku harus memilih, terus berjuang atau pergi dan meninggalkan semuanya. Saat itu, aku merasa ada sesuatu yang bergema dalam diriku. Aku tidak bisa lagi menjadi wanita yang pasrah dan membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Aku telah cukup banyak menderita untuk orang lain, dan kini saatnya untuk memperjuangkan diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan dunia ini mengalahkanku. Jangan coba menakut-nakutiku dengan kata-kata itu, kataku. Kini suaraku terdengar lebih keras dan penuh tekad. Aku bukan lagi wanita yang kamu kenal, Farhan. Aku tidak akan lagi hidup dalam kebohonganmu. Mendengar kata-kataku, Farhan terlihat terkejut. Aku tahu dia berharap aku akan lari dan menghindari kenyataan ini, tetapi aku memilih untuk bertahan. Aku memilih untuk menghadapi semua ini, apapun yang terjadi. Apa yang kamu inginkan, Siska? Pria bertato itu bertanya. Suaranya mulai menunjukkan sedikit kebingungannya. Aku ingin kamu berhenti bermain-main dengan hidupku, jawabku tegas. Dan aku ingin Farhan berhenti jadi bagian dari permainan ini. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Farhan mengangkat wajahnya. Tatapannya kali ini lebih tajam. Aku nggak bisa keluar dari semua ini sendirian. Siska, kamu harus bantu aku. Terlalu banyak yang telah kamu sembunyikan dari aku. Han, aku sudah cukup diberi kebohongan. Kali ini, aku tidak akan jadi bagian dari cerita ini. Aku berbalik dan mulai melangkah pergi. Meskipun hatiku terasa berat, aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Farhan sudah memilih jalannya, dan aku harus mulai memilih untuk hidup tanpa dia. Tanpa kebohongan, tanpa rasa takut yang terus menghantuiku. Aku bisa mendengar langkah kaki Farhan yang terburu-buru mengejarku. Namun aku tetap melangkah maju. Aku tahu, jika aku berhenti, aku akan kembali ke dalam perangkapnya. Aku tidak akan jatuh ke dalam permainan itu lagi. Tidak ada lagi tempat untuk kebohongan dalam hidupku. Di ujung jalan, aku menoleh sekali lagi. Farhan berdiri di sana, tanpa kehilangan arah. Sementara pria bertato itu masih memperhatikanku dari kejauhan. Wajah Farhan memancarkan kebingungan dan penyesalan. Namun aku tahu itu tidak cukup untuk membalikan segalanya. Aku sudah terlalu terluka. Dengan langkah mantap, aku melangkah pergi, meninggalkan dunia yang dulu aku kenal, dan memulai perjalanan baru untuk menemukan diriku yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan diriku terperangkap dalam kehidupan yang penuh dengan kebohongan lagi. Ini adalah waktuku untuk bangkit, untuk memperjuangkan kebebasanku. Apakah Siska akan mampu bertahan dalam keputusan yang penuh resiko ini? Dan bagaimana dengan Farhan, yang kini semakin terjebak dalam lingkaran kebohongan dan ancaman yang semakin besar? Aku terus berjalan dengan langkah cepat, mencoba untuk tidak menoleh. Setiap detik yang berlalu terasa semakin menegangkan,
Seolah dunia ini menyempit dan aku terjebak dalam kesepian yang mencekam. Suara langkah kaki Farhan semakin dekat, dan aku bisa merasakan hawa panas yang mengikuti jejakku. Sesekali, aku mendengar suara peringatan dari pria bertato itu. Namun aku tidak peduli. Aku harus keluar dari sini. Aku harus melupakan semua yang telah terjadi. Namun, sebelum aku mencapai ujung jalan, aku merasakan sebuah tangan kuat yang menahan lenganku. Aku terhentak mundur. Fan. Wajahnya penuh keringat dan ekspresi yang tidak bisa kuterjemahkan. Ada rasa takut, ada penyesalan, dan, yang paling sulit kulihat, ada harapan. Harapan yang kosong. Siska, tolong, dengarkan aku. Suaranya hampir seperti desakan. Aku tahu aku salah, tapi kamu gak bisa meninggalkan aku seperti ini. Kamu adalah satu-satunya yang bisa bantu aku keluar dari semua ini. Aku terdiam, menatap matanya yang kini penuh dengan air mata. Namun, entah mengapa, hatiku malah semakin keras. Apa yang dia inginkan dari aku sekarang? Apa yang dia harapkan? Semua kata-kata manis yang dulu pernah dia ucapkan kini terasa seperti tumpukan debu. Tak ada yang tersisa selain kebohongan dan penyesalan yang terlalu terlambat. Aku nggak bisa terus hidup dengan cara ini, Farhan. Kamu sudah terlalu jauh terjerat dalam dunia yang kotor. Lela, orang-orang ini, semua ini sudah terlalu banyak. Jawabku dengan suara serak, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Aku nggak bisa jadi penyelamatmu lagi. Aku sudah cukup. Aku sudah terlalu lama berada dalam bayang-bayangmu. Aku merasa hatiku seperti terbelah. Ada rasa cinta yang lama aku simpan. Ada rasa marah yang tak bisa aku ungkapkan. Dan ada rasa sakit yang tidak bisa aku jelaskan. Namun, aku tahu bahwa segala sesuatunya telah berubah. Cinta yang dulu aku miliki untuk Farhan, yang dulu mengisi setiap sudut hatiku, kini telah memudar, tertutupi oleh kebohongan dan pengkhianatan yang terlalu dalam. Farhan berlutut di hadapanku, kedua tangan terulur, memohon dengan penuh keputusasaan. Siska, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan tanpa kamu. Tolong, jangan tinggalkan aku sekarang. Aku butuh kamu. Suasana di sekitarku semakin hening. Hanya ada suara detak jantungku yang begitu keras, menghentakkan telingaku. Aku bisa merasakan seluruh tubuhku bergetar, dan aku hampir tidak bisa menahan tangisan yang ingin keluar. Kenapa semuanya harus berakhir seperti ini? Kenapa aku harus menderita begitu lama? Hanya untuk menyadari bahwa aku telah dibohongi? Aku ingin menjerit, ingin melepaskan semua rasa sakit ini. Namun, sebaliknya, yang keluar dari mulutku hanya kata-kata yang penuh amarah. Semua ini sudah terlalu banyak. Farhan, kamu sudah memilih jalur yang salah, dan aku sudah cukup menderita karenanya. Aku nggak akan lagi terjebak dalam dunia gelap yang kamu buat. Kamu memilih Lela, kamu memilih dunia ini. Sekarang, aku juga harus memilih diriku sendiri. Aku bisa melihat sorot mata Farhan yang redup, seakan dia tidak bisa menerima kenyataan. Namun, aku tak bisa lagi menyesal. Aku sudah terjebak dalam hidup yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan, dan aku tidak akan membiarkan diriku kembali ke dalamnya. Jangan coba lagi mengubah pikiranku, Farhan. Tambahku, suara semakin tegas. Aku bukan lagi wanita yang dulu. Kamu tidak bisa memanfaatkan aku lagi. Aku sudah cukup menderita, dan aku tak akan mengulanginya lagi. Aku akan pergi, dan aku akan membangun hidupku tanpa kamu. Aku merasa setiap kata yang keluar dari bibirku seperti petir yang menyambar, memecah keheningan yang menggelayuti perasaan ini. Farhan terdiam, wajahnya pucat, dan aku bisa melihat betapa dia merasa hancur. Namun, aku tidak peduli. Tidak ada lagi tempat untuk kebohongan dan pengkhianatan dalam hidupku. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, aku akhirnya menarik tanganku dari genggamannya dan mulai melangkah pergi. Kali ini, aku tidak akan menoleh. Aku tahu jika aku berhenti atau bahkan hanya berpaling, aku akan kembali jatuh ke dalam perangkapnya. Ini adalah jalan yang aku pilih, dan aku harus melanjutkannya meskipun itu menyakitkan. Namun,
Langkahku terhenti ketika aku mendengar suara keras dari belakang. Sebuah tembakan. Suara itu sangat dekat, dan tiba-tiba, aku merasa dunia seakan berputar. Aku berbalik dengan panik, melihat Farhan berdiri di sana, tubuhnya terguncang hebat, dan pria bertato itu mulai mundur. Ada keributan di sekitar kami. Aku bisa melihat Farhan terjatuh, darah mengalir dari perutnya. "Siska!" teriaknya dengan suara yang tersekat. "Jangan tinggalkan aku, tolong. Aku minta maaf." Tubuhku terhenti di tempat. Mataku terbuka lebar, dan jantungku terasa berhenti berdetak. Farhan terluka, dan seketika itu juga aku merasa dunia ini kembali mengerikan. Aku bisa melihat kehidupan yang pernah kuinginkan dengan Farhan. Semuanya mulai hancur. Semua yang aku takutkan menjadi kenyataan. Tanpa berpikir panjang, aku berlari menuju Farhan, mencoba menolongnya meski aku tahu aku tidak bisa menyelamatkan apapun lagi. Sakit itu terasa begitu tajam, dan saat tanganku meraih tubuhnya yang sudah terjatuh lemah, aku merasakan kebingungannya. Mata kami bertemu, dan dalam sekejap, aku bisa merasakan betapa semuanya telah terlambat. Kamu gak akan selamat, kan?" bisikku. Suaraku penuh dengan tangisan yang tertahan. Farhan menatapku untuk terakhir kalinya, dan meskipun dia terluka parah, ada senyum kecil yang terukir di wajahnya. Aku minta maaf, Siska. Semuanya sudah terlambat." Aku menahan air mataku, tapi rasa sakit itu begitu berat. Ini adalah akhir dari segala harapan. Keputusanku untuk pergi meninggalkan Farhan kini terasa seperti kenangan pahit yang tak bisa terhapuskan. Kini aku harus menghadapi kenyataan bahwa hidupku dan Farhan tak akan pernah sama lagi. Waktu terasa berhenti saat aku memegangi tubuh Farhan yang sudah tergolek lemah. Darah terus mengalir, membasahi tanah di bawahnya. Setiap detik yang berlalu, aku merasa seperti ada sesuatu yang menghimpit dadaku, semakin membuatku sulit bernapas. Tak ada waktu untuk menunggu. Tak ada waktu untuk ragu. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi aku tidak tahu apa yang bisa menyelamatkan dia sekarang. Aku menunduk, mencoba mengecek keadaan Farhan. Namun tubuhnya sudah begitu lemah. Nafasnya terengah-engah. Matanya yang dulu penuh semangat kini kosong. Tak ada lagi kehidupan di sana. "Siska!" Suara Farhan terdengar terputus-putus, penuh kesakitan. Aku minta maaf. Aku tahu aku udah buat kamu menderita. Tapi ini semua karena aku. Aku merasakan air mata mulai membasahi pipiku. Namun aku berusaha keras untuk menahan tangisanku. Aku tahu, ini bukan waktunya untuk lemah. Meskipun aku ingin sekali merangkulnya, mengingat kembali semua kenangan indah kami, aku tahu semuanya sudah terlambat. Semua yang telah terjadi, semua yang telah kami lewati, tak akan bisa kembali lagi. Tolong, Siska, tolong aku. Aku gak bisa hidup seperti ini. Aku tahu aku salah. Aku terlalu terjebak dalam dunia yang salah. Farhan hampir tak bisa mengeluarkan kata-kata, dan aku bisa merasakan setiap hembusan nafasnya semakin lemah. Aku berlutut di sampingnya, mencoba menenangkan hatiku. "Kamu sudah membuat pilihan, Farhan. Dan itu menghancurkan semuanya. Aku gak bisa lagi mempercayaimu. Gak bisa lagi menganggapmu sebagai bagian dari hidupku." Aku merasa tubuhku mulai gemetar. Setiap kata yang aku ucapkan seperti pisau yang menusuk jantungku. Farhan adalah bagian dari hidupku. Dia adalah pria yang aku cintai. Namun sekarang, dia telah mengkhianatiku dengan begitu dalam. Dia telah merusak hidupku, menghancurkan semua yang aku percayai. Farhan menggenggam tanganku dengan lemah. Matanya berbicara lebih banyak dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. "Siska, maafkan aku, aku benar-benar mencintaimu." Aku merasa hatiku hancur. Cinta itu tak lagi ada. Atau mungkin itu sudah hilang sejak lama. Lela, pengkhianatan, permainan gelap yang mereka mainkan, semua itu telah mengubahku. Aku tidak lagi menjadi wanita yang dulu. Aku sudah kehilangan bagian dari diriku yang tak bisa aku temukan kembali. Aku menarik tanganku perlahan, dan tanpa berkata apa-apa, aku berdiri. Tubuhku begitu lelah.
Hati ini terasa hancur. Melihat Farhan yang kini terbaring, aku tahu tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Tak ada lagi yang bisa membenarkan semua yang telah terjadi. Aku menoleh sekali lagi, melihat wajahnya yang semakin pucat. Ada rasa menyesal yang tergambar jelas di matanya. Namun itu tidak cukup. Semua penyesalan di dunia ini tak akan mengembalikan waktu, tak akan menghapus luka yang telah dia torehkan dalam hidupku. Aku melangkah mundur, dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkahku terasa seperti beban yang tak bisa lagi aku pikul. Aku tahu, aku harus meninggalkan Farhan, meninggalkan segalanya yang berhubungan dengannya. Tak ada lagi tempat untuk kebohongan dalam hidupku. Saat aku berbalik dan mulai berjalan menjauh, suara Farhan memanggilku, lemah namun penuh harapan. "Siska, jangan tinggalkan aku butuh kamu." Namun, aku tak bisa menoleh lagi. Aku tahu, meskipun aku masih mencintainya, meskipun rasa itu masih membekas dalam hatiku, aku tidak bisa lagi tinggal dalam kebohongan dan penderitaan ini. Aku harus memilih hidupku sendiri, meskipun itu berarti mengorbankan kenangan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Aku melangkah lebih cepat. Tak ada lagi keraguan dalam diriku. Aku harus pergi, untuk menemukan diriku yang sejati, untuk membebaskan diriku dari cengkeraman masa lalu yang kelam. Aku tidak akan lagi menjadi bagian dari permainan mereka, permainan yang telah menghancurkan hidupku. Aku berjalan menuju ke jalan yang tak dikenal, meninggalkan semua yang pernah menjadi bagian dari hidupku, meninggalkan Farhan, dan meninggalkan kebohongan yang selama ini membelenggu kami berdua. Tidak ada lagi yang bisa mengikatku. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkahku. Saat aku melihat jalan di depanku, aku tahu satu hal pasti, aku akan menemukan jalan hidupku yang baru. Aku tidak akan terjebak lagi dalam masa lalu. Aku tidak akan membiarkan apapun menghentikan langkahku. Aku terus melangkah tanpa menoleh, meskipun hatiku terasa begitu rapuh. Setiap langkah yang kuambil seakan menambah beban yang semakin berat di pundakku. Jalan di depanku tak terlihat jelas, namun aku tahu aku harus terus maju. Aku tak bisa kembali, tak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Meskipun malam semakin larut, dan aku hanya bisa mendengar suara angin yang berdesir, langkahku terus terarah. Aku tak tahu kemana aku pergi. Yang jelas, aku harus pergi dari semua yang pernah aku kenal. Semua yang aku cintai kini berantakan, hancur berkeping-keping. Mungkin ini yang terbaik. Mungkin aku memang harus berjalan sendirian. Aku merasakan tubuhku mulai lelah, dan mataku terasa berat. Kaki ini mulai goyah. Namun aku terus berusaha untuk menjaga langkahku tetap tegap. Aku tahu, jika aku berhenti sekarang, aku akan kalah. Kalah dari rasa sakit, kalah dari masa lalu yang terus menghantui setiap malamku. Aku duduk di sebuah bangku yang terletak di pinggir jalan, memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Namun, setiap kali mataku terpejam, bayangan wajah Farhan yang penuh penyesalan muncul dalam pikiranku. Aku bisa mendengar suaranya memanggil namaku, memohon agar aku tetap bersamanya. Tapi aku tahu, aku sudah memilih jalan ini. Aku sudah memilih untuk tidak kembali. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diriku bahwa keputusan yang aku buat adalah yang terbaik. Aku tak bisa terus-terusan menjadi korban dari permainan hidup yang orang lain ciptakan. Aku harus menguasai hidupku sendiri, menentukan arah hidupku tanpa tergantung pada orang lain. Tapi, rasa sakit itu masih menggerogoti hatiku. Rasanya seolah dunia ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Aku merasa kehilangan begitu banyak hal, kehilangan Farhan, kehilangan masa depan yang kuimpikan bersamanya. Semua itu hancur begitu saja, seperti sebuah rumah yang terbakar habis dalam waktu singkat. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar mendekat. Aku menoleh sedikit, melihat sosok yang datang ke arahku. Itu adalah pria bertato yang tadi aku lihat bersama Farhan. Tubuhnya tegap, matanya penuh dengan amarah yang terpendam. Dia berhenti di hadapanku, menatapku dengan tajam. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya berat, penuh ancaman. Aku tak menghiraukannya, tetap duduk diam.
Aku tahu dia adalah bagian dari dunia yang ingin kuhindari, bagian dari jaringan yang mengendalikan segalanya. Namun, aku tak takut lagi. Aku tak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku. Suaraku lebih keras dari yang aku bayangkan. Aku tak ingin menunjukkan ketakutanku. Dia terkekeh, meskipun suaranya dipenuhi dengan ancaman. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kamu pikir ini akhir dari segalanya? Aku diam, menatapnya dengan penuh tekad. Ya, ini akhir dari segalanya. Aku nggak akan kembali ke kehidupan yang hancur itu. Kamu nggak akan bisa menahan aku lagi. Dia mendekat, langkahnya semakin dekat. Namun aku tetap tidak bergerak. Aku tahu, jika aku menunjukkan rasa takut sekarang, aku akan kalah. Aku harus berdiri tegak, menghadapi apapun yang datang. Namun, dia tiba-tiba berhenti tepat di hadapanku. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi yang lebih serius. Kamu bisa melarikan diri sejauh apapun, Siska. Tapi, pada akhirnya, dunia ini tetap akan mengejarmu. Kamu nggak akan bisa lari selamanya. Kata-katanya membuat hatiku bergetar. Meskipun aku tahu dia sedang berusaha mengintimidasi, ada kebenaran yang tersembunyi dalam ucapannya. Dunia yang aku coba hindari ini, dunia yang penuh dengan kebohongan, pengkhianatan, dan ancaman, memang tak mudah untuk lepas darinya. Tapi, aku juga tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan hidupku dikendalikan oleh ketakutan atau kekuasaan mereka. Saya nggak peduli, jawabku dengan suara tegas. Saya akan tetap melangkah, meskipun dunia ini mengejar saya. Saya nggak akan berhenti. Saya nggak akan takut. Dia menatapku sejenak, lalu menghela napas. Ada semacam penghargaan dalam matanya, meskipun ada juga rasa marah yang tersisa. Kamu keras kepala, Siska. Itu yang membuatmu berbahaya. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkanku di bangku sendirian. Aku hanya bisa menatap punggungnya yang semakin jauh, sementara perasaan cemas dan takut masih menggantung di udara. Namun, aku tahu aku harus terus maju. Tak ada lagi yang bisa menghentikanku. Tak ada lagi yang bisa membuatku kembali ke masa lalu. Aku sudah membuat keputusan, dan aku akan menghadapi segala tantangan yang datang, meskipun itu sangat berat. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lebih lega. Aku tahu, meskipun perjalananku masih panjang, aku sudah memulai langkah pertama untuk menemukan diriku yang sebenarnya. Dan itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa diambil dariku. Langkah-langkahku semakin mantap, meski masih ada bayangan gelap yang mengintai dari masa lalu. Aku tahu perjalanan ini tak akan mudah, namun satu hal yang pasti, aku tak akan menyerah. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, dengan segala kejahatan dan pengkhianatan yang pernah aku alami, kini tidak lagi menakutkanku. Aku belajar satu hal penting. Kekuatan sejati datang bukan dari menghindari masalah, tetapi dari bagaimana kita menghadapinya dengan kepala tegak. Beberapa hari berlalu, dan aku memutuskan untuk meninggalkan kota ini, mencari tempat yang jauh dari segala kenangan yang membelenggu. Aku menetap di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan sebelumnya. Di sana, aku menemukan kedamaian yang lama hilang. Bukan hanya kedamaian fisik, tetapi juga kedamaian batin. Aku mulai menata hidupku, membangun kembali apa yang hancur, dan mencoba untuk berdamai dengan diriku sendiri. Namun, aku juga tak melupakan pelajaran berharga yang aku dapatkan dari semua kejadian ini. Aku belajar untuk tidak pernah menyerah pada hidup, meskipun terkadang terasa begitu berat. Aku belajar untuk menghargai diri sendiri, untuk tidak lagi membiarkan orang lain mendikte hidupku atau mengendalikan masa depanku. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi berasal dari dalam diri kita, dari bagaimana kita memilih untuk melihat dunia ini. Pada suatu pagi yang cerah, aku duduk di beranda rumah kecilku, menikmati secangkir teh hangat. Angin berhembus perlahan, dan matahari mulai naik, menyinari bumi dengan cahaya yang lembut. Aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Disinilah aku menemukan kembali diriku yang hilang.
Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku menatap layar, dan mataku terhenti pada nama yang muncul di sana. Farhan. Ada rasa campur aduk yang muncul dalam dadaku. Apa yang dia inginkan sekarang? Apakah dia masih mencari cara untuk mengendalikan hidupku? Tapi aku tahu satu hal. Aku tak bisa kembali lagi ke dunia yang telah menghancurkanku. Apa yang terjadi? Biarlah terjadi. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu memutuskan untuk mengangkat telepon itu. Suara Farhan terdengar di ujung sana, lemah dan penuh penyesalan. Siska, aku tahu ini mungkin sudah terlambat, tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Semua yang terjadi, aku menyesal. Aku nggak tahu bagaimana mengungkapkan betapa aku merindukanmu. Aku terdiam sejenak, merasakan beratnya kata-kata itu. Namun, aku sudah cukup kuat untuk tidak terjatuh kembali ke dalam perangkap kebohongan dan penyesalan yang sudah terlalu lama menghantui hidupku. Aku sudah memilih jalan ini, dan aku tak akan mundur. Farhan, jawabku dengan suara yang tenang, namun penuh dengan keyakinan. Aku maafkan kamu. Tapi aku juga harus mengatakan bahwa aku tak bisa kembali lagi. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan aku tahu itu adalah keputusan yang tepat. Hidupku bukan lagi milikmu, dan aku nggak bisa terus mengandalkan orang yang pernah mengkhianatiku. Ada keheningan di ujung sana, sebelum akhirnya Farhan menjawab dengan suara yang lemah. Aku mengerti. Terima kasih, Siska. Karena sudah memberi aku kesempatan untuk meminta maaf. Aku harap kamu bahagia. Aku menutup telepon, dan seiring itu, sebuah beban berat seolah terangkat dari pundakku. Aku tahu bahwa mengampuni tidak selalu berarti kembali, tetapi memberi diri kita kesempatan untuk melepaskan beban dan melanjutkan hidup. Aku telah mengampuni Farhan, tetapi aku juga tahu bahwa hidupku kini adalah milikku sendiri untuk dibentuk sesuai dengan keinginanku. Hari demi hari berlalu, dan aku mulai menemukan makna baru dalam hidupku. Aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikanku yang sempat tertunda, dan aku mulai berkarir dalam bidang yang selalu aku impikan. Aku menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dari luar, tetapi dari bagaimana kita menciptakan kedamaian dalam diri kita sendiri. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setiap hari yang aku jalani membawa rasa syukur, karena aku tahu bahwa aku berhasil melewati masa-masa terberat dalam hidupku. Aku tak lagi terjebak dalam kenangan masa lalu, tetapi melangkah dengan penuh keyakinan ke masa depan yang lebih cerah. Dan pada akhirnya, aku belajar bahwa hidup bukanlah tentang seberapa keras kita jatuh, tetapi seberapa cepat kita bangkit dan melanjutkan perjalanan kita. Setiap luka yang aku alami, setiap pengkhianatan yang aku terima, telah membentuk diriku menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani untuk menghadapi dunia. Bagi kalian yang pernah merasakan sakit, pengkhianatan, atau kehilangan, aku ingin kalian tahu satu hal, kalian lebih kuat dari yang kalian pikirkan. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan masa depan kalian. Bangkitlah, temukan kedamaian dalam diri kalian, dan terus maju ke depan. Hidup ini penuh dengan kemungkinan, dan kalian berhak untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Jangan pernah takut untuk memilih diri kalian sendiri. Karena pada akhirnya, kalian adalah orang yang paling penting dalam hidup kalian. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga kisah ini memberi kalian kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hidup dengan penuh harapan. Salam hangat, Siska.